Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afandi Mulhak, mahasiswa dari STK IPS Banten, nomor induk mahasiswa 1915-2010-15. Saya di sini akan menjelaskan sejarah bola basket dan perkembangan bola basket di dunia dan di Indonesia. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sejarah bola basket. Bola basket merupakan salah satu cabang olahraga yang menggunakan alat bola secara berkelompok yang terdiri dari dua tim. Tim-tim tersebut beranggotakan masing-masing 5 orang yang saling bertanding, mencetak poin dengan cara memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Bola basket ini diciptakan oleh seorang guru olahraga yang berasal dari Kanada, yang pada saat itu ia sedang mengajar di sekolah perguruan tinggi untuk siswa profesional. Tempatnya di YMCA, di sebuah wadah pemuda Kristen, Tegal Surabaya, di Springfield, Massachusetts. Ia bernama Dr. James Naismith. Dr. James ini menemukan permainan bola basket pada tahun 1891. Nah, awalnya Dr. James ini memainkannya dengan bola sepak, karena pada saat itu bola basket belum ditemukan, dan keranjangnya pun keranjang dari buah persik ya, yang kemudian bola sepak tersebut dilemparkan ke keranjang agar masuk. 3 tahun kemudian bola basket dibuat. Jadi hingga saat ini bola basket dibuat pertama pada 124 tahun silam. Kemudian pada saat itu ia harus membuat permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para siswanya pada saat liburan musim dingin di New England pada waktu itu. Nah, si Dr. James Naismith ini dari kecil ia sering bermain permainan tersebut di Ontario, di tempat tinggalnya. Ya, di Ontario, di tempat tinggalnya, di wilayahnya. Nah, bola sepaknya pun seperti ini. Keranjang persiknya pun seperti ini. Dan begitu Dr. James Naismith ini menciptakan permainan tersebut yang sampai saat ini dikenal dengan nama permainan bola basket ya. Awalnya dari seperti itu. Nah, ini adalah wajah Dr. James Naismith-nya. Nah, bola basket pertama dibuat pada tahun 1893 dari sebuah kantung karet bulat dilapisi panel kulit yang dijahit. Nah, panel kulitnya ini, panel kulitnya yang dijahit. Sebelum kulit ditempelkan ke kantung karet, lebih dulu dibungkus dengan kain tipis. Nah, jadi sebelum dibungkus, kain ini dibungkus oleh kain tipis. Bola inilah yang menjadi cikal bakal bola basket. Karena setelah Dr. James Naismith setelah bola basket ditemukan, ya bentuknya seperti ini. Masih tradisional banget. Karena pada saat itu mungkin fasilitas untuk membuat bola basketnya, alat-alatnya belum mendukung seperti saat ini. Nah, jauh sebelum permainan bola basket ditemukan, mantan pemain baseball profesional bernama Albert Godwin Spalding mendirikan perusahaan dan toko pendukung olahraga baseball, Spalding dan Brother, pada tahun 1876. Nah, si Dr. James Naismith ini menyuruh 2 rekannya untuk membuat bola basket. Beberapa lama kemudian, bola basket pun akhirnya jadi. Dan bentuknya seperti tadi itu. Belum mungkin kalau pada zaman ini nggak layak pakai ya. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Hingga akhirnya setelah bola basket ditemukan, Dr. James ini dengan dua orang rekannya, Spalding dan Bros ya, membuat peraturan pada permainan bola basket. Nah, ini adalah macam-macam dan ukuran pengguna bola basket. Dari mulai mini basket, anak-anak, hingga dari kalangan anak kecil hingga anak dewasa. Dari berat 280 gram sampai 620 gram.
Pertandingan resmi bola basket yang pertama diselenggarakan pada tanggal 20 Januari. Ya, 20 Januari 1892 di tempat kerja James. Ya, pada saat itu mungkin James membuat kompetisi kecil-kecilan di tempat kerjanya. Agar permainan ini pun bisa dibilang berkembang ya, karena pada saat itu permainan ini masih belum berkembang seperti saat ini. Akhirnya nama basket pun disebutkan oleh seorang muridnya. Nah, dia menyebutnya basket. Akhirnya si Dr. James Naismith ini mungkin dia menamakannya dengan basketball. Mungkin seperti itu, karena dari seorang siswanya menyebutnya seperti itu, basket. Akhirnya Dr. James pun menamainya dengan permainan bola basket. Hingga akhirnya permainan ini pun terkenal di seantero Amerika Serikat, dan akhirnya pertandingan-pertandingan pun mulai bermunculan dilaksanakan di kota-kota negara bagian Amerika Serikat. Ya, perkembangannya setelah nama basketball ditemukan, perkembangannya sangat pesat di Amerika Serikat. Hingga akhirnya permainan bola basket ini pun diperkenalkan sampai ke Olimpiade pada tahun 1936. Dan ternyata sejarah bola basket itu pun berasal dari permainan yang sederhana, ya, berasal dari yang tadinya bukan bola basket menjadi bola basket, ya, bermula dari cabang olahraga resmi hingga ke cabang olahraga tingkat dunia. Hingga akhirnya orang-orang yang di dunia pun mengenal dengan nama basketball, ya. Sampai saat ini nama basketball dikenal oleh kalangan manusia. Nah, sekarang kita beralih ke sejarah basket Indonesia. Sejarah basket di Indonesia itu sangat panjang ceritanya. Awal mula masuk basket pun pada tahun 1930-an. Pada waktu itu Indonesia belum merdeka ya. Awalnya dari komunitas Cina yang mengajar, komunitas Tionghoa mengajar sekolah Tionghoa di Indonesia. Ya, sekolah Tionghoa yang ada di Indonesia. Akhirnya dia mengajari permainan, dia mengajari siswanya permainan bola basket, hingga akhirnya murid-muridnya pun atau siswa-siswanya pun mengenal permainan bola basket. Nah, dari situlah awal mula bola basket di Indonesia dikenal. Mungkin dari sekolah-sekolahnya seperti itu ya. Orang-orang Tiongkok mengenalkan bola basket pun ke siswanya di sekolah Tiongkok yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1930-an, ya bisa dikatakan Indonesia belum menjadi negara yang merdeka, tapi Indonesia pun mempunyai tim-tim basket lokal. Mungkin maksudnya tim-tim basket lokalnya dari kalangan pelajarnya, kalangan dari warga-warga setempatnya yang sudah mengenal basket ya. Kompetisinya pun mungkin sudah ada, cuma pada saat itu perkembangan basket di Indonesia belum berkembang secara pesat ya di Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebutlah permainan bola basket ini mulai dikembangkan dan dikenalkan secara luas kepada warga Indonesia. Ya, akhirnya warga Indonesia pun mengetahui secara utuh itu permainan bola basket. Maksudnya secara utuh itu warga Indonesia tahu ini adalah permainan bola basket gitu. Karena sudah dikenalkan oleh warga-warga setempat kepada warga sebelahnya gitu mungkin, ataupun dikenalkan oleh pemerintahnya, ataupun diajarkan di sekolah-sekolahnya. Karena pada saat itu emang Indonesia udah merdeka kan. Kemudian karena bola basket ini pun merupakan permainan yang unik dan asik, akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1951 Indonesia membentuk PBSI atau Persatuan Basketball Seluruh Indonesia, atau bisa disebut sekarang Perbasi, Persatuan Bola Basket Indonesia, dan ini adalah lambang Perbasinya. Nah, sebelum Perbasi dibentuk juga pun kompetisi basket Indonesia sudah ada sebenarnya, cuma mungkin ada ide dari
komunitas basketnya, ataupun dari salah satu klub basketnya, ataupun dari salah satu pemain basketnya ada ide untuk membuat semacam kayak organisasi, kayak semacam Perbasi gitu kan ya. Organisasi pemerintahan yang salah satu ini. Organisasi Perbasi ini yang mengadakan kayak semacam kompetisi-kompetisi nasional yang ada di Indonesia, seperti liga ataupun ya PON lah, ataupun Porda, Porkap segala macam ya, kompetisi-kompetisi yang di sekolah pun tingkat pelajar pun mungkin dia yang mengendalikan. Kemudian Perbasi diresmikan oleh FIBA, menjadi anggota FIBA, ataupun kepanjangan FIBA adalah di International Basketball Federation, atau bahasa Indonesia adalah Federasi Bola Basket Internasional. Kemudian setelah itu permainan bola basket ini telah mengalami pasang surut selama 30 tahun lamanya, dan beberapa tahun terakhir ini olahraga semakin berkembang pesat. Kemudian setelah Perbasi setelah Perbasi ini menjadi anggota resmi FIBA, akhirnya basket Indonesia pun berkembang pesat lagi. Karena sebelumnya mungkin perkembangannya naik turun hingga akhirnya Perbasi setelah disahkan ataupun menjadi anggota FIBA, akhirnya perkembangan pun menjadi pesat lagi. Dan Perbasi pun membentuk seperti kayak semacamnya Liga Basket Indonesia, ataupun yang sekarang bisa disebut NBL lah, National Basketball League, ataupun dulu bisa disebut DBL, Deteksi Basketball League, yang tujuannya mengemas secara menarik sehingga mampu memberikan warna-warna tersendiri dalam kompetisi di tingkat pelajar Indonesia. Jadi untuk mengembangkan bakat-bakat pelajar yang ada di Indonesia, bakat-bakat basketnya, agar basket di Indonesia pun berkembang. Dan begitulah sampai saat ini perkembangan bola basket di Indonesia mulai menunjukkan dan bangkit beberapa liga profesional basket putra dan putri. Kompetisinya sangat rutin dilakukan atau diadakan sampai saat ini. Nah, NBL pun menjadi cikal bakal perkembangan basket yang ada di Indonesia. Karena atlet basket yang ada di Indonesia itu awalnya mungkin dari NBL ya, National Basketball. Nah, tujuannya untuk mengemas ya, agar dimasukkan ke timnas, agar mengikuti kompetisi-kompetisi seperti Olimpiade, Asian Games, ataupun ya kompetisi-kompetisi nasional ataupun internasional ya. Dan begitulah pembahasan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar mengenai perkembangan bola basket yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.